Selamat pagi kepada Ibu Anggi, terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan progres saya untuk buku 6 dan juga buku 7, yaitu kriteria desain, konsep, skematik, dan maket, dan juga pengembangan rancangan. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Rania Safira dengan NIM 1905521025. Yang pertama, untuk segmen yang saya dapatkan, ada beberapa sasaran perancangan, yaitu sasaran kenyamanan, sasaran keamanan, dan juga sasaran keberlangsungan. Untuk kenyamanan, faktanya itu adalah bangunan pada permukiman kotor, usang, dan terdapat banyak kerusakan sehingga tidak nyaman untuk dihuni. Value yang digunakan adalah memperbarui bangunan dengan bahan yang murah dan memadai untuk menciptakan kenyamanan bagi penghuni. Dan juga untuk tujuan yang ada adalah menciptakan rancangan kawasan pemukiman yang nyaman, rapih, dan terorganisir. Untuk keamanan, faktanya beberapa bangunan tidak memiliki sistem keamanan minimum seperti pintu dan juga jendela dengan penutup. Untuk value yang digunakan adalah merancang sistem keamanan yang sederhana akan tetapi fungsional. Untuk tujuannya sendiri adalah menciptakan rancangan bangunan yang aman bagi penghuni di dalamnya. Untuk sasaran keberlangsungan, faktanya bangunan merupakan bangunan non-permanen yang dibuat dengan bahan sederhana dan mudah rusak. Dengan value, merancang bangunan dengan bahan yang tahan lama akan tetapi murah, dan tujuannya adalah menciptakan rancangan bangunan permukiman yang tahan lama. Untuk sasaran kenyamanan, terdapat dua kriteria, yaitu tercapainya kenyamanan termal secara pasif dan juga adanya sirkulasi pejalan kaki dan kendaraan yang terorganisir. Untuk kriteria pertama itu terdapat 3 konsep seperti pada diagram, juga untuk kriteria kedua memiliki 2 konsep. Untuk lebih jelasnya akan dapat dilihat pada slide yang selanjutnya. Lalu untuk keamanan, terdapat 2 kriteria, yaitu menerapkan sistem keamanan sederhana pada lingkungan dan juga menerapkan sistem keamanan sederhana pada bangunan. Untuk sasaran keberlangsungan, terdapat 2 kriteria, yaitu penggunaan bahan bangunan yang tahan akan cuaca dan juga penanggulangan hujan yang baik. Untuk kriteria desain dan konsep kenyamanan itu, untuk kriteria pertama adalah tercapai kenyamanan termal secara pasif. Untuk konsep pertama itu penggunaan cross ventilation untuk memudahkan sirkulasi udara, dan konsep kedua menggunakan bahan alami agar tidak menyerap panas, dan konsep ketiga adalah penggunaan plafon sebagai peredam panas. Untuk kriteria yang kedua pada sasaran kenyamanan adalah adanya jalur sirkulasi pejalan kaki dan kendaraan yang terorganisir. Untuk konsep pertama itu bahan penutup jalan menggunakan paving block dan juga paving grass block. Lalu untuk konsep kedua yaitu terdapat perbedaan level antara jalan perumahan, kos, dan jalan yang dilalui kendaraan. Lalu untuk sasaran keamanan, untuk kriteria pertama itu adalah menerapkan sistem keamanan sederhana untuk lingkungan. Untuk konsep pertama digunakan dinding pembatas pada parkiran untuk menciptakan parkiran yang lebih private. Lalu untuk konsep kedua yaitu penggunaan lampu pada teras bangunan sebagai fungsi penerangan jalan untuk meminimalisir kejahatan. Untuk konsep yang ketiga itu adalah orientasi kos kepada parkiran sebagai surveillance. Untuk kriteria yang kedua itu adalah menerapkan sistem keamanan sederhana untuk bangunan. Konsep yang digunakan itu ada dua, yaitu konsep yang digunakan itu ada 3, yaitu konsep pertama penggunaan lobster sebagai ventilasi alami yang aman tanpa bukaan, dan konsep 2 adalah penggunaan keamanan ganda dengan door lock dan juga slot. Untuk konsep yang ketiga adalah menggunakan jendela kerak untuk meminimalisir jalur masuk ke dalam bangunan. Untuk sasaran keberlangsungan, untuk kriteria yang pertama itu menggunakan bahan bangunan yang tahan akan cuaca, yaitu penggunaan seng sebagai bahan penutup atap dan juga penggunaan batako sebagai dinding untuk rumah warga. Lalu untuk kriteria yang kedua itu adalah penanggulangan hujan yang baik,
di mana konsep pertama itu adalah menggunakan overstack untuk menghindari dinding bangunan terkena hujan, dan konsep kedua itu adalah menggunakan talang air pada atap yang dialirkan langsung ke sistem drainase. Selanjutnya masuk ke desain skematik untuk segmen permukiman dan juga parkiran. Untuk skematik denah rumah warga itu, organisasi ruang yang sudah dibuat sebelumnya pada program ruang ditransformasikan ke dalam tapak untuk menentukan penempatan ruang. Lalu setelah ditransformasikan, maka dilakukan penyesuaian diagram dengan perhitungan luasan ruang untuk menghasilkan blok plan denah. Lalu dihasilkan blok plan denah seperti pada gambar. Lalu untuk skematik sirkulasi dan juga ventilasi, diterapkan kriteria konsep yang telah disusun sebelumnya, yaitu penerapan sistem sirkulasi udara menggunakan cross ventilation, penggunaan kerpiak sebagai jendela untuk menambah keamanan, dan juga penggunaan loster kayu sederhana sebagai jalur keluar udara. Lalu untuk struktur rumah warga itu digunakan penerapan penggunaan batako sebagai dinding rumah warga seperti yang terlihat pada gambar. Lalu atap menggunakan atap pelana dengan rangka baja ringan, menggunakan atap seng sebagai bahan penutup atap, dan juga menggunakan plafon dengan anyaman bambu untuk membuat suhu ruangan lebih dingin. Untuk skematik tampilan fasad rumah warga, untuk dinding menggunakan batako ekspos tanpa plester dengan cat biru muda. Untuk untuk pintu menggunakan bahan triplek dengan finishing coklat walnut. Untuk bahan penutup atap menggunakan seng dengan warna biru, dan untuk bukan jendela menggunakan kerapia kaca. Untuk skematik denah untuk kos sama seperti sebelumnya, organisasi ruang yang telah ditentukan ditransformasikan ke dalam tapak untuk menentukan penempatan ruang. Lalu dilakukan penyesuaian diagram dengan perhitungan luasan ruang untuk menghasilkan block plan. Lalu tersedia block plan seperti pada gambar di samping. Lalu untuk skematik sirkulasi dan juga ventilasi kos, diterapkan sistem sirkulasi udara cross ventilation, lalu penggunaan loster kayu sederhana, dan juga penggunaan kerpiak sebagai jendela untuk menambah keamanan. Lalu untuk skematik struktur untuk kos itu, dinding pasangan batako digunakan sebagai dinding peralihan, lalu digunakan gedek bambu untuk sambungan dinding. Lalu untuk atap menggunakan atap lanas dengan rangka baja ringan, menggunakan atap seng sebagai bahan penutup atap, dan juga menggunakan plafon dengan anyaman bambu untuk membuat suhu ruangan lebih dingin. Untuk skematik tampilan kos masih menggunakan color palette yang sama, yaitu dengan dominasi warna biru, kecuali pada dinding gedek bambu dibiarkan natural untuk memberikan kesan alami. Selanjutnya masuk ke dalam skematik site plan, terdapat perbedaan level antara jalan perumahan, kos, dan juga jalan yang dilalui kendaraan. Jadi untuk perbedaan level diberikan tangga. Lalu terdapat untuk bahan penutup jalan menggunakan grass block dan juga paving. Lalu digunakan dinding pembatas pada parkiran untuk menciptakan parkiran yang lebih private. Lalu berikut pada layout dapat dilihat penempatan blok plan yang telah ditentukan sebelumnya pada skematik denah kos dan juga denah rumah warga. Berikut masuk ke dalam modeling untuk model 3D dan juga maquette studi dari skematik desain yang telah dibuat sebelumnya. Yang pertama ada perspektif segmen untuk skematik yang sebelumnya telah saya buat. Berikut untuk perspektifnya, diambil dari dua sisi. Lalu berikut merupakan layout segmen. Di layout ini dapat terlihat denahnya seperti apa untuk rumah warga dan juga kos.
Lalu berikut untuk side plan pada segmen. Berikut merupakan perspektif cost. Di perspektif ini dapat terlihat bagaimana bentuk cost secara keseluruhan. Lalu berikut merupakan aksonometrinya. Untuk aksonometri ini menunjukkan letak sirkulasi, ventilasi udara dan juga letak sirkulasi. Lalu berikut untuk market cost yang telah saya buat. Untuk market cost menunjukkan aksonometri cost dan juga denah cost. Selanjutnya masuk ke model 3D rumah warga. Berikut merupakan perspektif rumah warga yang telah saya buat. Untuk rumah warga sendiri itu 2 rumah dijadikan satu bangunan di dalam satu atap. Berikut untuk model 3D rumah warga untuk aksonometri rumah warganya, menunjukkan ventilasi udara dan juga sirkulasi. Lalu berikut ada market studi untuk rumah warga, ditunjukkan aksonometri rumah warga, denah rumah warga, dan juga perspektif untuk rumah warga. Masuk ke dalam buku 7 merupakan pengembangan rancangan segmen, dimulai dari site plan dan juga layout, lalu akan ditunjukkan segmen rumah warga dan juga diikuti dengan segmen cost.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas kesempatannya.